Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa. Sehat jiwa. Oke, wah ini hari pertama kita kembali lagi ke kampus. Setelah kemarin kalian break ya semester, gimana? Senang atau malah sebel karena mau nanti lari-lari kuliah lagi, banyak tugas gitu. Capek, malas. Capek, malas. 50. Oh, 50-50, oke. Ada digan juga bukan. Ada ikan, karena mulai lagi. Oke, Mas Abe. Antusias banget Bu. Oke, good. Gila. Apalagi anak Bu Ariana. Antusias banget aku Bu. Oke, terima kasih. Ini berarti saya senang juga ketemu kalian karena sudah kangen hampir 2 pekan ya kita nggak ketemu, nggak ada kegiatan bersama. Biasanya banyak aktivitas gitu. Nah ini senang banget ketemu kalian. Nah hari ini gitu sesuai dengan jadwal kita akan memulai kuliah yang namanya judulnya adalah kesehatan mental. Wow, hore, ini sesuatu yang sangat menarik ya isunya. Nah kesehatan mental, apakah itu kesehatan mental? Ada yang tahu nggak? Kira-kira sehat mental gitu tuh, sehat mental tuh apa sih gitu? Bu. Apa? Ya baik-baik aja. Oke, jiwanya baik-baik saja gitu. Apa Mbak? Sehat mental itu? Ketika seseorang itu bisa bagaimana sih dirinya. Oke, mengontrol dirinya, jiwanya baik-baik saja gitu. Apa Mas? Kesehatan bagi rohani maupun jasmani. Oke, rohani dan jasmani. Jasmani yang sehat, rohaninya sehat gitu ya. Ada lagi yang lain? Apa sih sehat mental tuh? Pikiran, Pikiran, perasaan, jiwa jadi satu. Lulus. Oke, good. Oke. Nah, ini isu yang penting nggak bagi kalian anak psikologi untuk bicara tadi tentang jiwa yang sehat, tentang rohani yang sehat. Oke, ini bagian dari ilmu psikologi yang tentunya bagian inti ya, core-nya tentang kesehatan mental. Nah, oke. Sebelum saya memulai kuliah, tentunya kita nanti akan mempelajari dahulu RPKPS-nya, rencana pembelajarannya. Kenapa kok kita penting mempelajari ini? Sebenarnya ilmu tentang apa? Ya, terus kemudian materinya apa saja? Kemudian nanti juga termasuk salah satu yang penting adalah tugas-tugas yang akan kalian kerjakan untuk bisa memenuhi syarat kelulusan dari mata kuliah ini. Baik, next ya. Nah, dosen pengampunya nanti ada Prof. Subandi, Prof. Sofi, Prof. Bu Kwartarini, Bu Diana Setiawati, Bu Muhana, Bu Nida, kemudian saya, Bu Ariana Marastuti, dan nanti juga ada Pak Fuad Hamzah. Ya, jadi kami akan menjadi satu tim yang akan mengajar kesehatan mental. Ya, nanti akan dilakukan secara paralel di 4 kelas. Oke? Nah, selanjutnya, Oke, jadi apa sih mata kuliah ini? Mata kuliah ini yang pertama adalah kesehatan mental bidang khusus dari bagian ilmu psikologi klinis. Ya, di klinis kalian selain belajar kesehatan mental, mungkin kalian juga akan mengambil yang namanya psikologi abnormal, ya, atau yang mempelajari tentang berbagai macam gangguan mental. Nah, ini kita berada di titik yang berbeda. Kita bicara tentang orang yang sehat mental, bagaimana membangun sehat mental, gitu ya. Karena kemarin kita sudah mengetahui bagaimana kondisi diagnosis ya berbagai macam gangguan mental. Sekarang kita bicara tentang sehat mental. Berarti kalau ada di sebuah kuantum kiri adalah gangguan mental, maka tentu ada yang sehat mental ya. Nah, kemudian mata kuliah ini akan memberikan gambaran secara terintegrasi mengenai berbagai macam perspektif, teori, karakteristik kesehatan mental yang ada di berbagai area kehidupan kita sehari-hari. Ya, di pendidikan, di kesehatan, misalnya, terus kemudian di dunia
kerja, misalnya seperti itu ya. Kemudian ranah bahasanya kita akan mencakup preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif ya. Jadi kita tidak hanya bicara bagaimana menangani orang yang sudah mengalami gangguan mental, tetapi bagaimana melakukan upaya-upaya promosi dan prevensi, mencegah ya, baik itu di level 1, level 2, level 3 ya, mau primer, sekunder, sampai tersier. Di mana orang yang sehat mental tidak sampai sakit, itu berarti kita melakukan upaya prevensi di level primer ya, di level 1 gitu ya. Nah, ini salah satunya. Kemudian promosi, bagaimana kita bisa membuat masyarakat aware tentang kesehatan mental. Nah, ini adalah bagian nanti yang akan kita pelajari di sini. Nah, mata kuliah ini juga akan membicarakan tentang dasar pemahaman mengenai diri individu ya, baik dalam kondisi sehat, di kehidupan keluarga, sekolah, pekerjaan, dan masyarakat. Juga untuk memperkaya dan memperluas cakupannya, disertakan juga bahasan mengenai isu-isu kesehatan mental dunia dan lintas budaya ya. Karena orang yang sehat mental di Indonesia mungkin mempunyai karakteristik didefinisikan berbeda dengan orang yang sehat mental di luar negeri, mungkin ya di negara misalnya di Korea Utara begitu ya, atau mungkin di Eropa, di budaya barat begitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Contohnya apa? Ada nggak kira-kira tahu contohnya? Kalau kalian lihat misalnya orang yang pakai tindik, pakai tato seluruh tubuh gitu misalnya, kira-kira menurut kalian orang ini gimana? Sehat? Sakit? Punya gangguan? Aneh atau seperti apa? Yang dengan tato seluruh tubuh full sekarang lagi wah gitu ya, keren gitu ya. Menurutmu gimana Mas? Ya mau jawab. Tergantung alasannya kalau menurut saya. Oke. Karena kayak ada beberapa orang yang bilang dia pakai tato tuh buat memuaskan rasa sakitnya gitu, sampai cara lain buat self harm istilahnya. Tapi ada juga di latar belakangnya karena emang dia cinta sama seni. Oke. Itu menarik dan itu artistik gitu. Oke, artistik menarik. Oke, ya. Ada lagi yang lain karena seni artistik menarik sehingga kami melihat itu sebagai sesuatu yang wajar, normal, sehat. Kalau dia menganggap itu kayak artistik, normal-normal aja karena ya mungkin dia menganggap bahwa dunia itu seperti kanvas. Oke, tubuhnya kayak kanvas gitu ya. Ya, bisa jadi tempat melukis. Oke, dilukis. Oke. Ada lagi pendapat yang menurutmu gimana kamu? Full. Oh gitu misalnya. Mungkin dia lebih ke seperti yang tadi dia bilang, mungkin lebih ke salah satu bentuk untuk menyakiti diri sendiri gitu ya. Melampiaskan untuk rasa Pelampiasan. Oke, berarti ada bentuk-bentuk bahwa ini juga mengalami kondisi yang mungkin ya ada sakit gitu ya. Nah, sementara tadi budaya yang lain menganggap itu bahkan sebagai sesuatu yang normal, wajar. Di Kalimantan Ya. pada tato kan, secara tradisional itu bahkan dianggap sebagai sebuah budaya budaya, mereka. ritual yang tinggi ya. Nah, di budaya yang lain mungkin bagi orang Islam begitu kan ini sebagai sesuatu yang abnormal gitu kan. Nah, sehingga kita perlu mengetahui apakah yang disebut normal itu ada sesuatu yang tadi ada batasan budaya. Nah, disinilah kita nanti akan bicara ya di mata kuliah kesehatan mental. Oke. Mas? Maaf ya. Oke. Nah, materi pembelajaran kita nanti ada yang pertama adalah konsep mental health ya. Nanti ada pengantarnya. Kemudian kita akan bicara tentang sejarahnya, artinya, kemudian kriteria kesehatan mental ya. Kemudian di minggu keempat nanti kita akan bicara tentang global mental health dan hubungan mental health dengan human rights ya, dengan hak asasi manusia. Adakah itu hubungannya gitu? Apakah itu menjadi hak dasar bagi setiap orang untuk bisa menjadi sehat mental ya. Kemudian kita akan bicara tentang social determinant of mental health. Jadi kondisi-kondisi sosial yang itu
ekonomi sosial yang akan menentukan ya kondisi kesehatan mental kita, mempengaruhi ya apakah ekonomi, pendidikan itu berpengaruh. Nah, kita akan bicara banyak di situ ya, budaya dan sebagainya. Kemudian kita akan bicara tentang penyesuaian diri ya. Ini ada teori penyesuaian diri, aspek-aspeknya, dinamikanya, begitu ya. Ini ke individu, bagaimana individu itu bertumbuh dan berkembang untuk jadi sehat jiwa ya. Kemudian kita akan bicara nanti di minggu ke-8 tentang psychological distress ya, coping resilience, stress related growth gitu ya. Stres itu nggak hanya membuat kita jadi sakit, tapi stres bisa juga bertumbuh, ya kan? Nah, kita akan bicara banyak di situ ya. Kemudian minggu ke-9 kita sampai ke-11 kita akan bicara kesehatan mental di berbagai setting. Nah, ini ada yang di mental keluarga, sekolah, dalam dunia kerja juga ya. Kan kita bicara di sekolah kesehatan mental, isu kesehatan mental itu terkait apa ya. Kemudian di keluarga ya, keluarga sebagai institusi inti yang kita lahir di sana, berkembang besar bersama keluarga ya. Nah, ini nanti isunya apa saja di sana. Kemudian dalam dunia kerja ya, kalian mungkin nanti sudah lulus masuk ke dunia kerja, banyak sekali tuh yang namanya lingkungan kerja yang toksik dan sebagainya ya kan. Nah, kemudian nanti kita akan bicara di masyarakat, kesehatan mental masyarakat, dan terakhir nanti ada kesehatan mental dan bencana ya, kebencanaan. Kalau kalian di Jogja, Merapi jadi ancaman gitu kan. Terus kemudian kita juga pernah gempa gitu ya. Sekarang juga Indonesia ini tempatnya bencana alam ya, semuanya ada komplit. Nah, ini punya pengaruh besar ya dalam kesehatan mental ya. Oke, kemudian terakhir kita akan wrap up. Ini ditutup di minggu ke-14. Jadi kita total ada 14 minggu ya. Oke. Nah, kemudian ada ujian. Nah, ini yang dinanti-nantikan mahasiswa ya, ujian. Oke. Nah, itu yang akan kita lakukan. Tugasnya nanti kita ada 4. Kita melakukan review dari buku Growth Psychology, ini dari Duane Sculch. Ini psikologi psikologi pertumbuhan, model-model kepribadian sehat. Jadi ada berbagai model kepribadian yang sehat menurut berbagai ahli ya. Nanti kalian akan mereview satu tokoh untuk satu kelompok. Nanti kita perbincangkan gimana pembagian kelompoknya. Kemudian kita akan bicara tentang social determinant of mental health tadi. Kita menggunakan dasarnya dari WHO, bagaimana WHO memetakan ya kondisi sosial ekonomi dan budaya seperti apa yang itu mempengaruhi ya. Nanti kalian juga ada tugas mereview dan itu adalah kelompok. Kemudian ada psikoedukasi tentang mental health dan well-being, ini ujian ya. Dan keempat adalah membuat proposal rancangan advokasi kesehatan mental. Ini nanti 5 halaman. Nah, due date-nya ini ya. Semuanya sudah ini sesuai aja. Tanggalnya, persentasenya. Nah, ini yang paling banyak adalah di ujian tadi ya, psikoedukasinya 35%. Kemudian proposal rancangan. Ini 45% sendiri ya. Karena kita ingin melihat dinamika kalian untuk bisa mampu mengejawantahkan gitu ya. Setelah belajar tentang teori itu, nah ini harus ada outputnya. Outputnya adalah kemampuan kalian untuk bisa mendesain ya proposal ya, untuk bisa gimana melakukan advokasi kesehatan mental ya, membangun masyarakat sehat gitu ya. Nah, ini bentuk tugasnya ada file presentasi ya. Kemudian print out-nya, kemudian ada video promosinya, ya, kemudian ada proposal. Nah, ini semuanya sudah Ibu upload juga ya di sistem integrasi. Nanti kalian bisa buka sendiri, nanti bisa dicek, dibaca kembali tentang RPKPS ini. Baik, sampai di sini tadi ada pertanyaan tentang tugas, atau nanti kita bisa diskusikan after class mungkin gitu ya. Setelah kelas kita bisa diskusikan kembali. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke kesehatan mental tadi. Oke. Bagaimana sih mengukur kesehatan mental? Tadi kalau saya tanya, kalian sehat jiwa gitu kan? Sehat mental enggak gitu? Gimana kamu kok tahu bahwa kamu itu sehat jiwa?
kok kamu tuh sehat mental, ya? Apakah kita ini termasuk orang yang sehat mental, atau kita sebenarnya pura-pura kita sehat, kita pura-pura kita baik-baik saja, padahal enggak, gitu kan? Nah, kira-kira apa? Gimana kamu mengetahui kok kamu sehat mental? Ya, dengan cara kita tidak stres, Tidak stres, saat melakukan sesuatu atau tekanan yang dihadapi dari dalam dunia ini gitu. tidak stres ketika menghadapi tekanan di dunia, oke. Tidak stres ketika menghadapi tekanan di dunia, oke. Kalau menurut sebenarnya gimana kita bisa tahu kalau kita itu sangat mental? Pertama itu kalau kita bisa mengontrol diri kita dengan baik, kita juga bisa berpikiran jernih ketika kita menghadapi sesuatu. Berpikiran jernih, terus tadi apa lagi? Bisa berpikiran jernih, terus kita bisa mengontrol diri. Mengontrol diri, berpikiran jernih, oke, that's good. Ada lagi? Ketika kita stres, kita juga bisa mengontrol diri kita ketika berhubungan dengan orang. Oke, mengelola diri ketika kita berhadapan dengan orang lain. Oke. Pak, kira-kira. Kan tadi ngomong tentang sehat mental, mungkin ada beberapa kriteria orang tuh bisa disebut sehat mental. Satu mungkin tentang bagaimana individu itu bisa mengenali potensi diri. Oke, mengenali potensi diri. Kedua, kayak teman-teman tadi mampu mengatasi stres yang di sehari-harinya. Oke, mengatasi stres. Terus mungkin sudah itu bisa produktif dalam bekerja atau berkontribusi di masyarakat. Dan satunya lagi mungkin tadi sudah ngomong di masyarakat, mungkin individu itu bisa berkontribusi atau berperan lebih di dalam komunitas atau lingkup masyarakat. Oke, perfect. Ya, oke, banyak sekali ternyata kriteria sampai bisa produktif, berperan di masyarakat, mengelola stres dengan baik. Ada lagi? Ini mas, ada nggak? Kayaknya udah diwakilin sama Abis. Waduh, diambil AB semua loh. Nggak apa-apa. Ada nggak yang menurut kamu? Coba kalau saya Menurut kamu? yang terpenting itu seseorang bisa dikatakan sehat mental kalau dia itu bisa sadar dengan dirinya. Wow. Cuma hal positif tapi juga negatifnya. Kayak misalnya Sadar diri, tahu positif negatif. Yeah, that is very good. kalau misalnya dia sadar kalau dia lagi stres, nah seenggaknya dia bisa cari cara buat ngatasin stresnya. Iya. Karena kalau seseorang udah stres tapi dia nggak sadar kalau dia stres, itu cuma bikin kondisi makin buruk. Iya. Gitu maksudnya. Bagus banget. Ya. Jadi orang juga harus sadar kalau dia lagi nggak baik-baik saja, lagi stres, banyak tekanan. Dan yang kedua, tahu kemana dia harus mencari bantuan. Sudah saatnya nih saya butuh bantuan, saya butuh curhat, ya kan? Mau curhat kemana? Ya kan, ke psikolog atau mungkin ke konselor, ya itu penting sekali ya untuk bisa mengetahui karena kita sehat gitu. Oke, wah bagus banget ya. Oke, nah sekarang kita coba ya. Tadi kan kita brainstorming tuh, terus ternyata ada tuh alat skala yang bisa digunakan untuk melihat seberapa sehat mentalnya diri kita. Nah itu adalah General Health Questionnaire. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan, kalian sudah bawa kertas. Sekarang coba kalian isi. Ini skornya mulai dari 0 itu lebih baik dari biasanya. 1 sama seperti biasanya. 2 kurang dari biasanya. Kemudian di 3 sangat kurang dari biasanya. Oke? Nah, yang pertama bisa berkonsentrasi pada apapun yang saya kerjakan. Oke, kalian tulis. Langsung scoring saja. Ya, nomor 1 0, 1, 2, 3. Oke, langsung nomor 1 langsung scoring, angkanya ditulis. Oke. Yang kedua, susah tidur karena khawatir. Sama sekali tidak lebih dari biasanya, agak lebih dari biasanya, sangat lebih dari biasanya. Ya, susah tidur karena khawatir. Saya sama sekali nggak pernah susah tidur. Nggak pernah susah tidur. Kalau 0 berarti sama sekali dia nggak punya masalah dengan gangguan tidurnya ya. Oke. Kemudian kalau dia susah sekali, nah sangat lebih berarti dia selalu kesulitan tidur karena khawatir. Ya, beda ya nomor 2 ya. Jangan terbalik. Ini memang fit ya. Nah, kemudian yang ketiga saya merasa memiliki peran dalam banyak hal. Ya.
lebih berperan dari biasanya, sama seperti biasanya, kurang berperan, sangat kurang berperan. Kemudian nomor 4, merasa mampu membuat keputusan dalam banyak hal, lebih mampu, sama seperti biasanya, kurang mampu, sangat kurang mampu. Oke. Nomor 5, saya terus-menerus merasa tertekan. Ini mulai dari sama sekali tidak lebih dari biasanya, agak lebih, sangat lebih dari biasanya. Oke. Nomor 5. Next. Nomor 6, merasa tidak mampu mengatasi berbagai kesulitan, kemudian menikmati kegiatan sehari-hari, mampu menghadapi masalah yang ada. Nomor 9, merasa tidak bahagia dan tertekan. Nomor 10, merasa kehilangan kepercayaan diri. Ya, coba silakan dibaca. Oke. Sudah semuanya? Langsung cepat saja. Kalau Mas Abe sudah, Mas Kay sudah yakin ini dengan jawabannya. Waduh, ini sudah. Oke. Oke, semuanya? Oke, kalau sudah, mari kita lihat. Nomor 11, 12 dulu. Oke, maaf ya. Terpikir bahwa saya orang yang tidak berguna. Kemudian yang nomor 12, merasa bahagia dengan segala hal yang ada. Oke. Terpikir nggak kalian saya orang yang tidak berguna? Oh, sama sekali tidak. Saya tidak pernah berpikir begitu. Atau sangat terus-menerus berpikir. Itu berarti 3. Yang 12 merasa bahagia dengan segala hal yang ada. Lebih bahagia dari biasanya. Kira-kira sama seperti biasanya, begitu-begitu saja merasa bahagia. Atau kurang, ya. Kurang merasa bahagia dengan segala hal yang ada. Atau sangat kurang dari biasanya. Oke. Always happy or not? Nah, sekarang tadi dari kiri ke kanan kan tadi 0, 1, 2, 3. Nah, total skor terendahnya 0, total skor tertingginya 36. Kemudian total skornya akan dikurangi 11 untuk mendapatkan nilai akhir. Nah, oke. Sekarang coba kalian total nilainya berapa? Nanti dikurangi 11. Jangan-jangan pada distres semua. Waduh, distres, disfungsi sosial. Aduh, atau distres psikologis, disfungsi sosial tapi positif atau negatif ya. Kalau kurang dari 7 atau lebih atau sama dengan 8. Oke? Nah. Oke. Nah, sekarang tadi nilainya kira-kira tadi berapa Mas punyamu? Negatif 1. Negatif 1. Waduh. Negatif 1. 4. Negatif 1 juga. Oke, negatif 1. 4. Negatif 1 juga. Ini 4 positif, berarti hampir semuanya negatif. Ini 4 sendiri dia. Oke. 1. Negatif 2. Berarti yang positif ini cuman AB sama Cici. Saya. Kamu itu tadi positif ya? Positif ya? Oh. Coba ini positif, yang lainnya negatif. Negatif kan? Negatif ya, oke. Nah, kenapa kok kalian pada ini? Nah, sekarang menurut kalian apakah sesuai tadi dengan kondisi kalian tadi? Dengan skor itu menurut kalian merepresentasikan diri kalian nggak? Tapi kalau misalnya skor negatif, indikasinya apa? Tadi kalau skor negatif berarti dia Kalau kurang dari atau dari kurang dari atau sama dengan 7, di bawah 7 atau kurang dari 7, dia berarti mengalami distres psikologis atau mengalami disfungsi sosial yang itu negatif. Itu ya tadi ke arahnya dia lebih negatif, artinya mungkin kamu less happy gitu kan. Nah gitu kan, kalau dia sama dengan 8 dia
dia lebih positif gitu kan. Tapi tadi kan yang positif cuma 2 ya. Si Abe sama Satria. Oke. Nah, tapi banyak sekali ternyata ketika dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang kita rasakan, kita seakan-akan sering merasa tadi baik-baik saja, tetapi begitu kita ini sodorkan alat ukur, ternyata kok kita tuh mengalami distress gitu kan, tetapi kita tidak merasakan itu. Gitu ya. Nah, kadang kita merasa kita sudah sehat, tapi ternyata ada sesuatu yang itu sebenarnya mungkin tidak keluar gitu ya. Sehingga kalau orang melihat, kalau mungkin melihat depresi yang high functioning depression, orang-orang yang depresi tapi dia high functioning, dia masih berfungsi dengan baik, dia masih bisa beraktivitas dengan baik dan sebagainya. Nah, padahal dia depresi. Ya, sehingga banyak yang juga tiba-tiba kalian, loh, kok kayaknya ceria sekali kok, tiba-tiba bunuh diri. Ya kan? Yang misalnya Kate Spade itu dia desainnya sangat warna-warni, ya ceria, kayak selalu bahagia gitu kan. Nah, tercermin dari desain-desain yang dia keluarkan, ya. Tapi ternyata tiba-tiba melakukan bunuh diri, ternyata ada depresi yang tadi terselubung dia tidak muncul permukaan. Dia bahkan masih berfungsi dengan baik ya. Nah, ternyata tidak sehat mental. Oke. Nah, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Saya akan membagi kelompok, nanti kalian bisa bekerja kelompok untuk mendiskusikan hasil kalian tadi lebih lanjut ya. Saya berikan waktu sekitar 20 menit. Nanti kalian bagi kelompok, yang tadi yang positif mungkin sama positif ya, yang negatif sama negatif. Jadi bisa lihat gitu ya, ini diskusinya kayak gimana sih kok kita hasilnya gini, kita cermati satu-satu lagi. Nanti saya undang kembali ke kelas untuk bisa presentasi ya, dan kita diskusikan dalam kelas yang lebih besar. Oke, begitu? Oke, terima kasih.